Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar sistem dan informasi. Pengertian sistem. Yang pertama menurut Gordon B. Davis, yaitu seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Yang kedua menurut Raymond MC Leuth, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistem. Pertama, komponen, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Kedua, lingkungan luar sistem atau environment, yaitu apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Ketiga, batasan atau boundary, merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Keempat, interface atau penghubung sistem, yaitu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kelima, input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance dan masukan sinyal atau signal input. Keenam, proses, yaitu bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Ketujuh, output, hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Kedelapan, sasaran sistem. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Selanjutnya, klasifikasi sistem. Pertama, sistem abstrak, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Kedua, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam. Yang ketiga, sistem probabilistik atau sistem tak tentu, merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Keempat, sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan sistem luarnya. Sistem ini bekerja otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Kebalikan dari sistem abstrak yaitu sistem fisik, yaitu sistem yang ada secara fisik seperti sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain-lain. Kemudian kebalikan dari sistem alamiah yaitu sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia yang melibatkan manusia dengan mesin disebut human machine system. Kebalikannya probabilistik yaitu sistem deterministik atau sistem tertentu yang merupakan beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi para pasti sehingga keluaran di sistem dapat diramalkan. Kemudian sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Selanjutnya, konsep dasar informasi. Data merupakan kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan huruf, dan belum diolah. Kualitas informasi. Pertama, harus akurat, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua, relevan, mempunyai manfaat bagi pemakainya. Yang ketiga, tepat waktu. Sebuah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Pertama, ada komponen. Komponen yaitu dokter, pasien, administrasi, apoteker, petugas, dan lain-lain. Lingkungan luar, ada apoteker, pihak penjamin. Batasan
seperti pembayaran, tunai atau cash, status rawat inap atau rawat jalan, interface pendaftaran seperti kartu pasien, kartu rekam medik, dokter memberikan resep, input kartu pasien, kartu rekam medik. Proses melakukan pendaftaran sampai dengan pelaporan. Outputnya berupa resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Goalnya agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.